Sahabat IKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Widya Astuti melayani di GKI Kosambi Timur, Tangerang. Renungan kita hari ini 14 Maret 2023 berjudul Pemeliharaan Allah yang didasarkan pada Kejadian 29 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan memohon terang Tuhan. Ketika kami hendak membaca dan mendengar firman Tuhan, biar terang Tuhan boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat membaca dengan baik dan memahami firman-Mu dengan baik. Melalui firman Tuhan kami dipimpin dan dituntun dalam hidup kami, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang menjadi pusat permenungan kita adalah Kejadian 29 ayat 13 yang mengatakan, segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Bapak, Ibu, dan saudara, saat pertama kali berada di tempat yang baru, biasanya orang akan merasa senang ketika bertemu dengan orang yang berasal dari daerah yang sama dengannya. Begitu juga dengan Yakub. Dalam pelariannya, Yakub bertemu dengan orang-orang yang datang dari wilayah yang sama dengan sanak saudaranya. Bukan hanya itu, Yakub bahkan bertemu dengan Rachel yang ternyata masih bersaudara dengan dirinya. Pertemuan itu dapat saja dipahami sebagai suatu kebetulan, sebab Yakub memang pergi ke negeri Bani Timur. Namun bagi Yakub, pertemuan itu tidak dilihat sekadar sebagai kebetulan belaka. Setelah ia bertemu Laban dan menceritakan semua ihwal yang menjadikan ia pergi dari rumah ayahnya, Laban menerima Yakub di dalam rumahnya. Penerimaan Laban terhadap Yakub dapat dipahami sebagai bentuk pemeliharaan Allah terhadap diri Yakub. Bisa saja Laban menolak Yakub dan membiarkannya terlunta-lunta. Namun kisahnya tidak seperti itu. Yakub diakui sebagai saudara sedaging dengan Laban dan diterima untuk tinggal di rumahnya. Mungkin kita pernah mengalami situasi buruk seperti yang harus menghadapi semua sendirian dan seolah tiada harapan. Namun Allah ternyata setia memelihara umatnya. Ia punya berbagai cara untuk memelihara, bahkan seringkali dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Selalu ada orang-orang yang dipakai Allah untuk menolong kita. Di saat yang sama, Allah juga dapat memakai kita untuk menyatakan pemeliharaannya bagi sesama yang sedang membutuhkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Allah senantiasa memelihara kehidupan kami. Bahkan pada situasi-situasi tertentu, Allah memakai orang-orang yang tidak kami kenal untuk menolong kami. Tuhan, terima kasih Engkau terus memelihara dan mengasihi kami. Pakai kami juga untuk menjadi saluran berkat, menyatakan kasih Tuhan juga kepada mereka yang membutuhkan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami. Biar kehidupan kami senantiasa dalam takut akan Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kehidupan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.